Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam para anakku yang berbahagia. Jumpa lagi pada mapel pengelolaan bengkel sepeda motor pertemuan yang ke-8. Oke ya. Pada pertemuan yang ke-8 ini kita akan membahas bagaimana memahami perawatan berkala peralatan. Oke ya. Oke, kemudian yang bawahnya 4.9 adalah melaksanakan perawatan. Setelah kita memahami, ya, yang diharapkan adalah kita bisa melaksanakan perawatan berkala perawatan. Nah, untuk kita melaksanakan harusnya kita ada jadwal untuk tatap muka secara langsung, ya. Untuk pada pertemuan via daring ini kita akan membahas bagaimana memahami perawatan berkala perawatan. Yang pertama adalah kita harus menggali macam perawatannya dulu, kemudian mencontohkan dan menjelaskan. Ya, kita mulai. Pada materi yang pertama, kita harus menggali dulu apa sih perawatan berkala perawatan itu. Ya, kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah breakdown maintenance, perawatan saat terjadi kerusakan. Yang berikutnya adalah preventive maintenance, perawatan pencegahan, dan corrective maintenance, perawatan korektif. Oke ya. Kita lanjut ke materi yang kedua, mencontohkan macam perawatan berkala. Kita mulai dari dulu yang breakdown maintenance. Breakdown maintenance contohnya seperti ini. Penggantian part dari alat atau mesin. Ya. Penggantian alat ini biasanya itu dilakukan kalau memang benar-benar mesin atau alat atau peralatan itu memang terjadi kerusakan dan harus segera diganti. Nah, contoh, pada mesin sepeda motor ada terjadi kerusakan piston, nah maka kita harus mengganti piston tersebut. Nah, ketika piston sudah rusak, ini tidak bisa kita pertahankan, harus kita ganti karena dia sudah tidak berada pada ukuran yang semestinya. Oke. Kemudian kita bergeser ke preventive maintenance atau perawatan pencegahan. Oke. Biasanya ini adalah melakukan pemeriksaan komponen dari alat atau mesin secara terjadwal. Contoh untuk sepeda motor, kita memeriksa celah katup tiap 4.000 km misalnya. Ini termasuk perawatan jenis preventive maintenance. Nah, seperti itu. Kemudian ada corrective maintenance. Nah, ini dilakukan ketika memperbaiki komponen mesin yang tidak normal. Yang tidak normal saja. Lainnya kita tidak usah memeriksanya. Lainnya kita tidak usah melakukan perawatan. Contoh, misal kita punya motor, nah di situ rantainya kendor. Nah, tapi lainnya baik-baik saja. Ya, maka kita harus lakukan penyetelan rantai itu. Nah, itu termasuk dari corrective maintenance. Ya. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga adalah kita jelaskan, ya, lebih jelas lagi. Oke. Kita mulai dari breakdown maintenance atau perawatan saat terjadi kerusakan. Jadi seperti ini. Misal kita contohkan saja sepeda motor. Nah, sepeda motor ini ada komponen yang memang benar-benar harus diganti agar motor ini kembali berfungsi seperti semula. Nah, misal pada sebuah kejadian ada motor yang mengalami keausan pada blok silinder dan pistonnya. Nah, ini kerusakan seperti ini sudah tidak bisa diperbaiki. Bagaimana kita cara memperbaiki, cara maintenance? Ya, harus kita ganti. Nah, ketika kita mengganti piston, maka kerja dari motor ini ya tidak bisa bekerja. Jadinya ya mesin sepeda motor itu ya tidak bisa bekerja, dan karena kita gantikan komponen utamanya, yaitu piston dan silinder. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk preventive maintenance atau perawatan berkala, contohnya yang kita bisa lakukan pada sepeda motor yaitu adalah pemeriksaan celah busi. Nah, terus celah katup, kemudian kondisi filter, dan lain sebagainya. Tujuan dari perawatan preventif ini adalah untuk memperlama atau memperpanjang usia dari komponen.
Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke corrective maintenance. Nah, corrective maintenance ini adalah kita memilih bagian mana sih yang tidak normal atau yang kita perlu lakukan perawatan. Contohnya jadi untuk sepeda motor adalah misal rantainya saja yang kendor, lainnya nggak ada masalah, maka kita harus perbaiki ya bagian rantainya saja. Misal lagi aja kejadian, oh ternyata seal suspensinya bocor, lainnya normal, ya kita lakukan perbaikan pada seal suspensi itu saja. Oke ya. Baik, jika ada pertanyaan mengenai materi-materi ini, silakan tanyakan secara pribadi. Oke ya. Sekian pertemuan daring dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.